Hai Besti, saya Esti. Yes, finally kita bertemu lagi. So, sekarang saya lagi di pantai. Jadi mungkin nanti akan kedengaran suara angin yang cukup keras, kemudian suara paling merdu di dunia yaitu suara ombak. Kemudian juga ada suara kendaraan yang mondar-mandir. Dan sorry saya lagi pilek, jadi mungkin suara saya agak seperti kodok. Tapi mari kita bahas sesuatu yang lebih menarik dibandingkan suara-suara ini. So saya sekarang di Pantai Leli, pantai yang ada di Rote Tengah, pantai yang berbatasan langsung dengan Batu Termanu. Jadi kita bisa lihat Batu Termanu dari jarak ini cukup dekat, jadi kita bisa langsung melihatnya. So mari kita bahas sesuatu yang menarik ini menurut saya dan mungkin bisa menjadi bahan pengetahuan buat teman-teman semua. So kali lalu kita sempat membahas cerita rakyat, cerita dongeng dari Rotendao, yaitu tentang kera dan buaya. Tapi kali ini saya mau ajak teman-teman kita baca sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menarik menurut saya. So sesuatu itu adalah masih tetap dengan buku yang sama, masih tetap dengan buku sastra dan bahasa Rote, bahasa dan sastra Rote, bukunya Pak Paul Akaning. Dan yang mau kita bahas di segmen kali ini adalah cerita bergaya puitis. That's why saya sangat-sangat suka, karena ternyata di dalam buku ini ada begitu banyak syair-syair bahasa Rote, dan sebagai seorang penyuka puisi saya sangat senang sekali karena ternyata bahasa Rote pun punya puisi-puisinya, and that's so amazing. Dan dia ada di halaman 140. Kalau teman-teman punya buku ini, cek di halaman 140. Di situ ada pengertian tentang puisi, kemudian ada beberapa syair puisi, bukan beberapa, banyak teman-teman. Jadi saya akan membacakan beberapa untuk kita. So kalau teman-teman tanya kenapa saya sangat menyukai puisi, menurut saya puisi itu mempunyai nilai yang cukup magis. Kenapa cukup magis? Karena puisi adalah pikiran-pikiran semu penulis yang dituangkan menjadi sebuah tulisan dan dibaca oleh banyak orang. Dan dia menyimpan power yang cukup besar menurut saya, karena dia akan membuat para pembaca itu bertanya-tanya apa makna sebenarnya di dalam setiap tulisan, di dalam setiap kata-kata yang tertera di dalam puisi itu. Dan satu hal yang menarik juga, puisi itu tuh punya ending. Dia langsung bisa selesai dalam sekali baca. Kalau dibandingkan dengan novel dan cerpen, puisi lebih singkat dan lebih langsung bisa kita selesaikan. Kalau cerpen dan novel kita butuh beberapa halaman untuk bisa menyelesaikan sebuah cerita. Tapi kalau puisi dia bisa langsung selesai. Tapi puisi itu mengandung kata-kata yang cukup ambigu menurut saya. Jadi dengan sangat luar biasanya dia punya pengaruh untuk membuat pembacanya itu berpikir lebih dalam dan berpikir lebih sensitif untuk mencari tahu apa sih makna di balik tulisan ini. Sementara para pembaca ini tidak tahu apa isi kepala dan isi hati penulis. Dan itu yang akan membuat mereka bertanya-tanya. Dan itu menurut saya sesuatu yang cukup menarik. That's why saya sangat menyukai puisi. So, oke, sekian ceramahnya. Mari kita langsung membaca buku cerita ini. Cerita bergaya puitis ini. Di halaman 140.
Saya akan baca dulu pengertiannya dan saya akan baca dulu pengertiannya, kemudian saya akan pilih 4 bait syair untuk kita baca dan saya akan bacakan terjemahannya juga. So, mari kita baca. Cerita bergaya puitis. Cerita-cerita gaya puitis ini menyangkut perkawinan, kematian, pertanian, rumah baru, perantauan, dan yatim piatu. Dan ada notes juga di sini, teman-teman. Karena bahasa ritual itu agak sulit diterjemahkan kata demi kata, maka ada yang diterjemahkan secara harafiah. So, mungkin dia sistemnya seperti bahasa Inggris kali ya. Agak sulit kalau diterjemahkan kata per kata karena nanti tidak ketemu arti sebenarnya. Jadi harus diterjemahkan sesuai dengan konteks, baru bisa paham arti sesungguhnya. Mungkin seperti itu kali. Oke, so yang pertama yaitu syair gong yang disebut dalam bahasa daerah Rote bini. Artinya syair, bukan istri ya. Artinya syair dalam bahasa Rote dan bahasa Indonesia yang melukiskan hubungan antara musik, yaitu gong dan kematian. Wow, that's why kenapa setiap ada kematian orang-orang Rote itu selalu menggunakan gong. Begini ternyata. Oke. Dan ada 4 syair yang akan saya bacakan karena di sini terlalu banyak, teman-teman. Kalau saya habis baca ini nanti lidah saya keriting dan teman-teman sudah tidak mau lagi menonton video ini. Jadi saya akan pilih 4. Kenapa saya pilih 4 ini? Karena yang keempat ini agak familiar dengan saya karena saya pernah ikut ibadah penguburan orang-orang meninggal di kampung-kampung dan saya menangkap beberapa ritual yang ada di sana. Maksud saya waktu ibadah penguburan itu ada yang bersyair, kemudian ada juga yang bernyanyi menggunakan bahasa Rote dan menurut saya itu wow, kaya sekali dan ada beberapa kata yang saya benar-benar merekamnya dengan baik dan itu membuat saya ingat akan kata-kata itu dan menurut saya it's so sad. Itu sangat menyedihkan. Saya cuma paham beberapa kata tapi itu sangat menyedihkan menurut saya dan ternyata setelah saya baca buku ini, kata-kata yang saya rekam dan saya simpan di memori saya itu yang menurut saya menyedihkan itu ada di sini. Ini membuat saya berpikir bahwa ini syair yang dipakai untuk orang-orang yang meninggal. Dan ternyata itu tuh tertulis menjadi syair-syair kematian. Dan ini cukup menarik karena saya setelah membaca keseluruhannya dan membaca artinya, wow, ini membuat saya sangat-sangat bangga menjadi anak Rote, anak yang lahir di Rote dengan berbahasa Rote yang ternyata begitu kaya dan begitu magisnya. Saya sangat bangga terhadap pendahulu-pendahulu kita, terhadap orang-orang tua kita yang berhasil menulis karya ini, yang berhasil menulis syair ini. It's not easy loh. Ini sangat-sangat kaya dan magis. Oke? Ya sudah, saya tidak usah terlalu banyak berkampanye. Mari kita akan baca 4 syair yang menurut saya sangat-sangat familiar dengan saya dan sangat menusuk. Oke? Nanti saya baca dulu bahasa Rotenya, kemudian nanti kita baca lagi terjemahannya supaya teman-teman bisa tahu artinya. Oke. Yang pertama, Arasodarae boso pinu iduk Bali tenusak leo-leona. Hu hatahori dae bafok ia, dae dusik de faik esa, te dae dusi ita. Ma arahelo rae boso lumata, Bali te inggu leo-leona. Hu andiana batu poik ia, batu lenduk
de ledok esa te batu lendu ita. Ini artinya teman-teman. Mereka bernyanyi dan bertutur bilang, janganlah berduka lagi karena memang manusia adalah tindasan tanah dan tindihan batu, sehingga pada suatu saat akan ditindas oleh tanah dan ditindih oleh batu. Agak ngeri-ngeri sedap. Kemudian syair yang kedua. Ini yang beberapa kata-kata itu saya rekam dengan baik dan saya kaget ternyata ada dalam buku ini. Ita hatahori dae bafok ia loleleo masik de oe daina ananoe ma andiana batu poik de taleo bubuni bunak de ledohan na anamale hu andiana tatea ai de mana sambunituk mahatahori tatea batu de mana lalo mulak. Artinya seperti ini teman-teman. Hidup manusia bagaikan garam, jadi bila terkena air maka akan mencair, dan laksana bunga sehingga bila kena panas maka akan layu. Manusia tidak sekuat teras kayu, dan tidak sekeras batu sehingga tidak akan kekal di dunia ini. Kita sambung lagi. Huna de hari mamada eilu anaman teledok esa te italeo hanini matonok iya mahe mameti pinu falu ina te fai esa te loleleo polapoe malenggak ia. Artinya, karena itu keringkanlah air mata keyatiman, sebab suatu saat kita seperti mayat yang terbaring ini. Dan bersihkan ingus kejandaan, karena suatu ketika kita laksana jenazah yang terlentang ini. Syair yang ketiga, dalam sekali kan. Tedae dadi no sambunituk denusa kleona de falu inandu lenusa mabatu mori no lalo mulak de inggu leo leona de anama feo inggu tehu anamar beitatesatein de arabei lumata mafalu inat beita tamadalen de arabe pinu idu. Artinya, bahwa dunia jadi dengan kematian, sehingga balu duda di sekeliling negeri, dan batu tercipta dengan maut, sehingga yatim piatu di segenap tempat. Namun yatim piatu belum terhibur, mereka masih bercucuran air mata, dan balu duda belum terlipur, mereka masih beringus hidung. So powerful. Syair yang keempat. Saya pengen menangis, saudara-saudara. Oke, syair yang keempat. Lo safaik neu soko dupen fofai netoi pola poek mata tetesin maledo neu bambinggelan foledok ratono haninik idu ngonggo olin. Kita lihat artinya. Tiba saat mulai condong pada pohon dupe, yakni saatnya menguburkan jenazah,
dan sampai surya bersembunyi di balik pohon kayu putih, yakni waktunya mayat ditanam. Boema aralutu batu kalukapan fo bafir bosototofin maarafua dae dui manun fo manur boso kakarin. Ini artinya teman-teman, disusun batu untuk melindungi mayatnya, yang laksana bingkai kerbau agar babi tidak dapat mencungkilnya, dan ditimbuni belulangnya dengan tanah agar ayam tidak bisa mengaisnya. Wow, sih sangat-sangat dalam artinya. That's why ketika ada ibadah penguburan dan syair-syair ini disampaikan, itu sangat-sangat menyedihkan, dan akan ada orang-orang yang menangis terseduh-seduh karena ternyata syair ini sedalam itu. Waktu saya dengar awal-awal di penguburan-penguburan, saya tidak terlalu mengerti, dan tapi itu cukup membuat saya sedih dan berduka. Tapi setelah saya tahu arti sesungguhnya, man, this is so sad, sangat-sangat menyedihkan. So saya sangat-sangat bangga sekali, seperti tadi saya bilang, bahwa saya terlahir dengan bahasa dan sastra rote ini yang tidak begitu banyak saya tahu, tapi ternyata punya makna-makna magis yang sangat-sangat dalam dan sangat-sangat indah. Penulis-penulis rote, penulis-penulis syair rote ini patut kita apresiasi, luar biasa keren, luar biasa. Saya bangga sekali bisa membaca tulisan-tulisan ini, dan ya, ini membuat saya kembali sangat-sangat menyukai bahasa dan tulisan-tulisan, karena beginilah sesuatu yang tidak kita ketahui dari generasi ke generasi ternyata bisa kita baca di dalam karya tulis orang yang sudah-sudah, dan itu sangat-sangat bermakna untuk saya secara pribadi ya. Dan ya, this is wow, ini sangat-sangat luar biasa sih menurut saya. So hari ini kita belajar tentang syair rote, yaitu kata-kata puitis yang tentang kematian. So I don't know, mungkin next kita akan bahas syair-syair rote tentang mungkin perkawinan atau yatim piatu atau rumah baru, I don't know. Tapi saya akan cari referensinya, dan kalau teman-teman punya referensinya, please mungkin bisa berbagi kepada saya, karena ternyata Bini yang adalah syair rote ini sangat-sangat menarik, kaya, dan amazing. Saya bangga sekali membaca ini hari ini dan memberitahu teman-teman bahwa kita punya karya bahasa yang perfect, luar biasa sekali. So ya, hari ini kita cuma belajar tentang syair bahasa rote ini, dan see you next time. Saya cuma mau bilang bahwa saya pernah dengar kutipan bahasa ini dari Ivan Lanin. Dia bilang, ketika kita bisa menguasai bahasa, kita bisa menguasai dunia. So thank you for watching, dan saya cuma mau bilang bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lain. So jadilah inspirasi untuk generasi yang bertransformasi. So thank you, Desti. Bye.